Halo, sekarang kita akan masuk ke segmen ketiga di minggu ke-12. Di segmen ketiga ini kita akan membahas tentang rangkaian pembebanan. Rangkaian pembebanan ada karena seperti dijelaskan pada segmen sebelumnya, telinga kita memiliki respon yang tidak linear terhadap masukan yang berbeda-beda. Jadi lebih cenderung telinga kita lebih cenderung sensitif di frekuensi tinggi dan kurang sensitif di frekuensi rendah. Dan rangkaian tingkat tekanan suara ini pada umumnya diukur bukan hanya satu nilai, tapi ada nilai yang lain di frekuensi yang lainnya. Dan untuk menyesuaikan dengan kurva sensitivitas tersebut, maka ada sebuah koreksi atau disebut dengan pembebanan yang menyesuaikan supaya menunjukkan bahwa hasil pengukuran lebih cocok, lebih merepresentasikan sensitivitas kita terhadap sumber suara tersebut. Secara umum ada 4 jenis pembebanan. Ada pembebanan A yang biasa sering dipakai, ditunjukkan oleh yang biru ini, pembobotan B, pembobotan C, dan pembobotan D. Penjelasannya akan dijelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Dan konsepnya adalah kalau kita punya nilai pembebanan, kita punya nilai, misalnya kita punya hasil pengukuran di frekuensi 125, 250, 500, dan seterusnya, maka kita punya nilai pembobotan di sini. Pembobotannya nilainya misalnya minus X, minus Y, minus Z. Nah, itu pada dasarnya untuk mendapatkan pembobotannya, ini tinggal dijumlahkan saja. Jadi nilainya 125, nilai LP-nya sini, misalnya ini A, B, C, ya tinggal dijumlahkan sehingga nilai yang setelah dibobotkan menjadi A minus X, ini B minus Y, dan seterusnya. Jadi konsepnya seperti itu, tinggal tergantung pembobotan mana yang akan kita pilih. Dan yang paling umum digunakan adalah pembobotan A, atau biasa dalam satuannya disebut dengan dBA, khususnya untuk bising lingkungan baik di dalam ataupun di luar ruangan. Ini salah nilai pembebanannya, jadi pada dasarnya nanti kita punya nilai LP-nya tinggal dijumlahkan saja, karena nilainya ada yang nilainya negatif, ada yang nilainya positif. Dan kurva pembobotan ini kita lihat bahwa dia nilainya 0 pada frekuensi 1000 Hz, karena memang itu yang dijadikan patokan. Dan pada frekuensi yang lebih tinggi, misalnya pembobotan A ini, nilainya untuk frekuensi yang lebih tinggi, katakanlah 2000 dan 4000 ditambahkan karena telinga kita lebih sensitif di frekuensi ini dan dibandingkan dengan frekuensi rendah. Nah, frekuensi A ini, frekuensi B, pembebanan B, C, dan ini jarang digunakan karena dulu dikembangkan untuk tingkat bising industri dan pesawat udara, tapi pada prakteknya orang lebih cenderung menerima bahwa digunakan saja, ada konsensus yang digunakan adalah pembobotan A saja, jadi itu yang lebih banyak digunakan. Dan untuk pembobotan A biasanya satuannya ditulis dengan dBA, dan kalau tanpa pembobotan biasanya ditulis dengan satuan di belakangnya dBz yang menandakan 0, dBlin atau yang menandakan linear, atau hanya dB saja. Ini untuk menunjukkan bahwa hasil pengukurannya sudah diberikan pembebanan atau. Nah, konsep penjumlahan dan pengurangan dBA juga sangat bermanfaat untuk kita menghitung hasil dari pembobotan ini. Jadi kalau misalnya kita punya untuk yang penjumlahan, biasanya kita gunakan kalau kita punya nilai pada frekuensi yang berbeda-beda, lalu kita bobotkan, lalu kita ingin tahu nilai dBA-nya berapa, pada dasarnya kita melakukan penjumlahan desibel dari tingkat tekanan suara di tiap frekuensi yang telah diboboti tadi. Dan pada konsepnya yang perlu diingat adalah yang dijumlahkan adalah di sini yang dijumlahkan adalah energinya atau tekanan suaranya, bukan nilai dB-nya. Itu yang harus diingat. Dan untuk pengurangan juga sama dengan dijelaskan pada segmen pada materi minggu lalu, bahwa konsepnya sama, yang dikurangi adalah tekanan suaranya, bukan nilai dB-nya. Nah, untuk rata ini biasanya digunakan kalau misalnya kita melakukan pengukuran di beberapa titik. Jadi kita setelah kita ukur, kita ingin tahu sebenarnya rata-rata dBA-nya, nilai SPL-nya seperti apa. Karena biasanya kalau nilai dBA hanya direpresentasikan oleh satu nilai, beda dengan nilai desibel yang bisa saja direpresentasikan pada frekuensi yang lain. Dan sama sebenarnya yang konsepnya bahwa yang dirata-ratakan adalah energinya atau tingkat tekanan atau tekanan suaranya, dan bukan tingkat tekanan. Ini contoh
kita punya hasil pengukuran dB linear pada dua titik dari satu sumber bising. Ini hasil pengukuran yang pertama dan yang bawah ini yang kedua. Nah, yang ditanyakan jika kedua titik ukur independen terhadap sumber, tentukan LA masing-masing titik ukur. Jadi kita diminta mencari pertama kali ini LP1 ini kita dapat berapa dBA, LP2 ini berapa dBA. Lalu yang kedua adalah LA rata-rata dari kedua titik ukur. Jadi dari hasil pengukuran ini kan pengukuran di dua titik, kita ingin mengetahui rata-rata dBA-nya, hasil pengukurannya dalam dBA itu berapa. Ini digunakan rata-rata. Jadi pada dasarnya, pertama untuk mencari nilai pembobotan, yang pertama harus dilakukan adalah mengurangi nilai hasil pengukuran tingkat tekanan suara dengan pembobotan pada setiap frekuensi F. Dan dari situ setelah kita kurangi pada tiap frekuensi, kita hitung LA total yang telah diboboti. Jadi LA total dengan menggunakan konsep penjumlahan desibel. Penjumlahan. Setelah itu, kalau kita sudah dapat nilainya, totalnya berapa, kita cari dengan nilai rata-ratanya dengan konsep rata-rata atau rata dB. Ini jadi pertama dari nilai yang tadi dikurangi nilai pembobatan ini. Jadi yang pertama tadi nilainya dikurangi dijumlahkan sehingga kita dapat nilai hasil setelah pembobotan dari tiap frekuensi. Ini nilai setelah pembobotan yang di atas ini. Yang saya tanda ini adalah nilai setelah pembobotan. Lalu kita ingin cari nilai total dapat tingkat tekanan suara total dalam dBA atau dengan pembobotan. Di yang ke kanan ini kita pakai penjumlahan. Nanti kita sama dengan yang di bawah. Lalu untuk rata-rata, pada dasarnya kita melakukan perhitungan rata-rata tingkat tekanan suara dengan konsep rata-rata. Jadi ini rata-rata. Sehingga kita dapatkan bahwa pada pengukuran pertama tingkat tekanan suaranya adalah 101,3 dBA, di pengukuran yang kedua 96,4 dBA, dan rata-ratanya adalah 99,5 dBA. Itu saja materi tentang rangkaian pembebanan. Sampai berjumpa lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.